Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak semuanya, selamat siang, selamat ketemu lagi. Sehat-sehat anak semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Anak semuanya, untuk kelas 8 materi semester kasal untuk akidah akhlak. Bab pertama adalah iman kepada kitab Allah. Nah, kalau semuanya iman kepada kitab Allah, kalau dalam modul semuanya adalah keistimewaan Al-Quran. Maka silakan 1 menit nanti saya tunggu, silakan diambil bukunya dan alat tulisnya. Silakan, dan nanti tidak ada dalam modul bisa ditulis, dan lain kali bisa di-resume, bisa diserahkan kepada saya. Silakan 1 menit ambil alat tulis dan bukunya. Sudah siap? Ya. Anak-anak semuanya, bab pertama adalah iman kepada kitab Allah. Anak semuanya sudah pasti masih hafal dalilnya dulu pada waktu kelas 7. Antum minum billah wal malaikati, dan sekarang adalah wa kitabihi semester kasar. Nanti lanjutnya wa rusulhi wal yaumil akhir wal qadri wassalam. Ada yang pertama adalah wal kitabihi, kitab. Apa itu anak-anak semuanya kitab? Kitab adalah jamak kutub, dari ditinjau dari bahasa adalah tulisan ataupun karya tulis. Bisa berarti segala sesuatu yang ditulis dan memiliki makna dan tujuan. Adapun secara istilah anak-anak semuanya, secara terminologi, kitab yaitu sekumpulan firman Allah SWT yang diwahyukan kepada para rasulnya dengan perantara malaikat Jibril, yang berupa lembaran-lembaran, kemudian disusun secara sistematis menjadi sebuah buku untuk diajarkan dan disebarluaskan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Nah, semuanya, berdasarkan keterangan saya ini adalah kita bisa disimpulkan pengertian kitab dari sisi akidah, yaitu risalah yang diturunkan oleh Allah yang dikenal sebagai kitab samawi. Kitab tersebut diturunkan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu siapa anak? Itu para rasul. Kitab tersebut diturunkan kepada para rasul dengan perantaraan siapa anak? Yaitu malaikat Jibril. Di dalam kitab itu anak-anak terdapat petunjuk bagi manusia. Petunjuk apa? Yaitu petunjuk jalan yang lurus agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab tersebut diturunkan apa anak-anak? Kitab tersebut diturunkan karena Allah sayang kepada makhluknya, Allah sayang kepada kita. Ada pengertian iman kepada kitab Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Ta'ala mempunyai kitab berupa wahyu yang telah diturunkan kepada para rasulnya. Sebelum ke sana, anak-anak bisa tahu artinya dulu, karena kita beriman kepada kitab Allah. Kalau masih ingat anak-anak semuanya pada kelas 7 dulu, apa artinya iman, apa artinya rukun, dan apa artinya iman. Rukun dulu saya sampaikan, masih ingat anak-anak semuanya? Coba, masih ada? Salah satu, silakan. Ya, rukun adalah dasar.
Iman adalah keyakinan, dasar keyakinan. Ada berapa anak semuanya? Ada 6 yang kamu pelajari semester dasar adalah rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Anak semuanya, sebagai orang Islam, bagaimana hukumnya kita meyakini mempercayai pada kitab Allah? Jadi jawab silakan. Ya betul, adalah hukumnya wajib sebagai orang Islam wajib dan mempercayai dan meyakini kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul. Nah semuanya di dalam Quran surat Al-Imran ayat 3 sampai 7, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil qabla hudan linnas wa anzalal furqan. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenar-benarnya, kitab yang kita turunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Al-Quran apa artinya? Al-Quran adalah pembeda. Nah semuanya Allah Ta'ala di atas telah menegaskan bahwa termasuk di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136, anak semuanya silakan kalau nggak ada dalam modul bisa dicatat, yaitu menegaskan bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan kewajiban setiap orang yang beriman. Agar apa? Agar mereka selalu berada pada jalan yang lurus. Dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, berarti kita telah menjalankan salah satu rukun iman yang keberapa tadi? Yang ketiga. Anak-anak semuanya, Allah menurunkan 4 kitab yang diterima para rasulnya, dan nanti kita hanya cukup meyakini dan mempercayai bahwa Allah itu menurunkan Taurat, Zabur, Injil. Kita hanya meyakini dan percayainya. Tapi yang keempat ini adalah Al-Quran. Kita meyakini, mempercayai, dan harus wajib hukumnya untuk mengamalkannya. Nah semuanya, yang pertama adalah Allah menurunkan kitab Taurat. Turun kepada Nabi siapa anak? Yaitu kepada Nabi Musa. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Itu bangsa Israel anak semuanya di Mesir pada abad kurang lebih 12 sebelum Masehi. Ada pun kitab yang kedua dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, juga bangsa Israel, diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi siapa anak semuanya? Nabi Injil, ya, kitab Injil kepada Nabi Isa. Ya, Nabi Isa di Yerusalem pada abad 1 Masehi. Dan Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah, yaitu sekarang dikenal yaitu Arab Saudi, pada abad berapa? Pada abad 6 Masehi. Nah, itu 4 kitab yang kepada Allah. Yang ketiga 1, 2, 3 Taurat, Zabur, Injil kita hanya yakininya dan tidak wajib mengamalkan, yang apa dalam mengamalkannya. Ataupun dalilnya yang Taurat ada Quran surat Al-Maidah ayat 44 itu, Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Itu dalilnya yaitu kitab Taurat. Sungguhnya kami telah menurunkan pada Nabi Musa kitab Taurat yang mengandung petunjuk dan cahaya atau yang menerangi. Quran surat Al-Maidah ayat 44. Dasarnya kan semuanya. Adapun kitab Zabur Al-Isra ayat 55. Wa ataina Daud Zabura. Kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Dalilnya itu. Adapun yang Injil
wa atainal Injil Al-Maidah 4:6. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Yang kelima adalah kitab Al-Quran. Nana semuanya. Nana semuanya Al-Quran. Itu kalau di dalam model anak-anak ada itu keistimewaan Al-Quran. Al-Quran apa? Sebagai hudalinas babainati minal huda wal Qur'an. Al-Quran sebenarnya adalah hudalinas petunjuk bagi manusia wal Qur'an dan pembeda yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Untuk itu, anak-anak semuanya, itu tadi pengertian daripada Al-Quran dan Allah menurunkan kitabnya. Dan sekarang isinya, isi kitab Taurat ini apa saja anak semuanya. Ini hanya kita mengetahui saja karena kitab suci Al-Quran itu adalah tentang masalah kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Itu kitab Taurat. Kalau kitab Zabur adalah masalah nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, nyanyian untuk raja. Itu isinya. Kalau kitab Injil, masalah anak-anak semuanya harus tahu sebenarnya disalib itu bukan Tuhan. Nabi Isa itu siapa? Nabi Muhammad. Nabi Isa siapa? Nabi. Utusan Allah, bukan Tuhan. Yang disalib bukannya Nabi Isa, tetapi Yudas Iskariot yang diserupai oleh Allah. Sedangkan Nabi Isa dikemanakan anak semuanya? Dimanakan? Diangkat oleh Allah. Nabi Isa bukanlah anak Allah, juga bukan Tuhan, tetapi dia adalah utusan Allah. Nabi Isa adalah putra dari Nabi Ibrahim yang diperintah oleh Allah untuk disembelih, bukannya Ishak tetapi Ismail. Al-Masih atau Juru Selamat, distilahkan Ratu Adil dari Tunggu itu bukan Nabi Isa kan semuanya. Bukannya Nabi Isa, tetapi siapa? Ya Nabi penutup Nabi Muhammad SAW. Ada kitab Al-Quran, kandungannya banyak sekali, mengandung tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang akhlakul karimah, tentang tarikh. Itu Al-Quran anak semuanya. Nah, anak semuanya, maka marilah supaya kita itu nanti mendapat syafaatnya dari Al-Quran. Silakan memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran sebagai hudalinas dan bayyinatin minal huda, petunjuk. Dan membaca, karena membaca merupakan pahala. Silakan kalau anak-anak semuanya membiasakan baca Al-Quran, insya Allah di dalam aliran darah anak-anak nanti akan menjadikan baik. Itulah semuanya kelas 8 tentang kitab Al-Quran. Silakan kalau ada pertanyaan yang belum jelas, karena Al-Quran banyak dibahas juga di dalam Quran hadis juga. Tidak ada pertanyaan, silakan. Tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Mudah-mudahan anak semuanya bisa mengerti beberapa kitab yang dalam Al-Quran. Terlain tadi apa anak-anak? Taurat, Zabur, Injil. Anak-anak hanya cukup meyakini, tidak boleh mengamalkannya, tapi Al-Quran meyakini dan mengamalkannya. Itu kalau ada pertanyaan, saya akhiri. Selamat bertemu lagi kepada lain kali. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.